Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okta Thoiba, NPM 1917051023 dari kelas A. Di sini saya akan membahas tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Yang pertama kita bahas yaitu konsep program. Konsep program ada dua, yaitu konsep umum dan konsep IT. Konsep umum, pemrograman adalah urutan langkah, prosedur, atau tindakan yang harus dilakukan secara sistematis, berencana dalam jangka waktu tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Konsep IT, pemrograman adalah urutan langkah prosedur yang diwujudkan dalam bentuk instruksi-instruksi pemrograman yang diberikan kepada komputer tersebut dapat menjalankan suatu fungsi untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Selanjutnya, fungsi program. Fungsi program mengatur hubungan antar hardware agar dapat bekerja secara bersamaan. Dengan demikian, hardware bisa bekerja sesuai dengan fungsinya tanpa ada hambatan. Lalu program berfungsi untuk mengidentifikasi program. Misalnya, file Explore yang berperan menjadi tempat untuk mengakses berbagai jenis program lainnya yang tersimpan dalam komputer. Program berfungsi untuk menghubungkan antar program dengan hardware. Contohnya, Device Manager yang berfungsi sebagai program yang mengelola seluruh hardware yang dikenali oleh sistem operasi Windows. Lalu ada fungsi untuk menerjemahkan instruksi ke dalam bahasa mesin. Contohnya seperti compiler dari bahasa pemrograman seperti Visual Basic, Java, C++, dan lain-lainnya. Jenis-jenis program. Ada 4 jenis. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi merupakan program komputer kompleks yang di dalamnya terdapat program-program lain sebagai jembatan antara pengguna dengan komputer. Dengan sistem operasi, maka komputer bisa mengoptimalkan kinerja dari setiap komponen di dalamnya. Yang kedua ada program aplikasi. Program aplikasi adalah jenis program yang bisa menjalankan suatu tugas dan fungsi yang spesifik. Beberapa program yang termaksud ke dalam program aplikasi yakni pengolah kata, angka, dan lain-lain. Program utility. Program utility adalah program yang digunakan untuk melakukan tugas maintenance seperti menganalisis, mengonfigurasi, dan mengoptimalkan keamanan komputer. Contohnya, disk scanner, disk department, file manager, antivirus, dan lain-lain. Yang keempat ada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah program yang berisikan serangkaian instruksi untuk menjalankan fungsi tertentu. Beberapa contoh dari bahasa pemrograman yaitu bahasa C, Pascal, Basic, dan lain-lain. Kita lanjutkan ke eksekusi program. Eksekusi program adalah fungsi dasar komputer yang prosesnya dengan cara mengambil pengolahan instruksi dengan langkah, instruksi baca, CPU dari memori, dan CPU mengeksekusi setiap instruksi. Nah, di sini ada siklus eksekusi program. Kita lanjutkan, ada set instruksi. Set instruksi adalah sekumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh CPU. Set instruksi sering juga disebut bahasa mesin karena aslinya juga berbentuk biner. Kemudian dimengerti sebagai bahasa assembly untuk dimengerti manusia atau programmer. Biasanya digunakan representasi yang lebih mudah dimengerti oleh manusia. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opkode biasanya bersama dengan beberapa informasi tambahan seperti dari mana asal operan-operan dan kemana hasil akan ditempatkan. Set instruksi merupakan jenis instruksi teknik pengalamatan
sistem bus, CPU, dan input atau output, set instruksi, mode, dan format pengalamatan. Elemen-elemen dari set instruksi. Yang pertama ada operation, kode atau opkode. Di sini untuk menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada source operand reference. Di sini source operand reference digunakan merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Dan yang terakhir ada next instruction reference. Di sini next instruction reference digunakan untuk memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Jenis-jenis set instruksi. Yang pertama ada data processing. Jenis pemrosesan yang dapat merubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Yang kedua ada data storage. Data storage biasa disebut sebagai memori komputer, merujuk kepada komponen komputer, perangkat komputer, dan media rekaman yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Dan yang ketiga ada data movement. Proses data movement ini adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data, indeks, dan skema, dan lain-lain ke tempat baru. Tempat baru ini bisa ke dalam database baru atau memang untuk di backup saja. Dan yang terakhir ada control. Control merupakan unit kendali. Merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan atau kendali atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU di dalam CPU tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Maaf bila ada salah kata maupun ucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.